Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Linggau Post Channel dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini, Alhamdulillah saya Mbak Uli kembali menjumpai Anda, pemirsa Linggau Post Channel, yang mungkin sekarang ini sudah hampir weekend ya. Mungkin ada yang di rumah, ada yang sudah kumpul keluarga, ada yang mungkin sekarang lagi rehat dari pekerjaan. Kita mau menemani Anda dengan beberapa informasi terbaru bersama narasumber yang insya Allah akan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, kita langsung sapa dengan hari ini saya ditemani oleh Bapak Haji Syuhada. Ya, beliau adalah Ketua DPD PKS Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bikin schedule-nya 1 pekan yang lalu, tepatnya ketika beliau selesai dilantik oleh DPW dan ini sudah pelantikan keberapa ini Ustadz? Oh, ini pelantikan yang pertama sebenarnya. Kalau kemarin itu kan pelantikan itu secara umum ya seluruh Indonesia dari DPP dan kemarin langsung dari DPW. Jadi alhamdulillah sudah Lubuk Linggau dapat giliran yang hari terakhir ya di bulan April karena pelantikannya maraton dari awal Maret sampai dengan awal April. Jumat 2 April 2021 di Hotel Dewinda. Sejarah lagi untuk Ustadz Syuhada ya, pelantikan DPP, pengukuhannya langsung oleh DPW. Jadi kalau kita terjun di dunia politik itu sejak kapan sebenarnya? Oh, kalau terjun di dunia politik resminya sih 1998 ya, ketika keran reformasi dibuka ya itu sudah langsung bergabung sama Partai Keadilan waktu itu. Oh ya, sebelum PKS ya? Iya, betul. Itu ceritanya kalau melihat sekarang PKS luar biasa. Alhamdulillah. Di Kota Lubuk Linggau juga udah luar biasa. Tapi kita akan mengulik sebenarnya bagaimana mungkin persiapan. Bisa dikatakan terlalu dini ya teman-teman. Tapi ketika menghitung waktu itu sepertinya sangat cepat gitu. 2023-2024. Kondisi PKS sekarang kan PKS termasuk yang partai yang besar pengaruhnya, lalu juga tokoh-tokohnya luar biasa. Alhamdulillah. Itu kira-kira 2023 itu sudah ada gambaran belum sekarang untuk pileg? Pileg ya? Iya. Oh, gambaran maksudnya target-target yang ingin dicapai. Ya, alhamdulillah PKS di pemilu 2019 kemarin ya gitu PKS kan mendapatkan 4 kursi dari 4 dapil yang ada, artinya di setiap dapil ada keterwakilan dari partai PKS di DPRD Kota Lubuk Linggau dan ini sebuah amanah yang menurut kami harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka kurun 5 waktu 2024 pada pemilu yang akan datang ya PKS menargetkan kursi ketua DPRD lah insya Allah. Iya. Tapi kita pernah belum di posisi itu? Kita pernah di posisi wakil ketua 1 ya. Di pemilu 2014 PKS menjadi pemenang kedua. Setelah Golkar ya pada waktu itu PKS di posisi wakil ketua 1 waktu itu ya, dan kemudian di 2014 PKS cuma 2 kursi ya karena situasi politik yang pada waktu itu memang kurang menguntungkan buat PKS, tapi kemudian di 2019 ya PKS bangkit kembali, mendapatkan kembali amanah dari masyarakat Kota Lubuk Linggau dengan keterwakilan 1 orang di setiap dapil. Jadi ada 4 kursi, setelah Golkar 5 kursi, PDIP 5 kursi, kemudian Gerindra 5 kursi, ya selanjutnya PKS di 4 kursi. Alhamdulillah. Jadi PKS ini sudah di seluruh dapil di Kota Lubuk Linggau ada ya? Kalau di Lubuk Linggau Utara itu ada Ustadz Agus Hadi di Lubuk Linggau Timur, ada Ibu Hajar Rosmala Dewi Sarjana Hukum, kemudian di selatan ada Bapak Dr. Merismon SPMSI, dan di barat ada Bapak Bambang Rubianto. Nama-nama ini akan maju lagi? Insya Allah nama-nama ini akan muncul lagi
Meskipun ada beberapa nama ya seperti Pak Merismon, ya, beliau kan sudah 3 periode Iya, ya. keliling Lubuk Linggau ya. Oh, di Lubuk Linggau, ya mungkin beliau akan ke depan akan kita amanahkan untuk ke yang lebih tinggi lagi ya, bisa jadi ke provinsi atau jadi juga ke DPR RI. Bukan seperti Ustadz itu. langsung ya? Hah? Bukan Pak Suhada langsung. Oh, saya kan kemarin sudah ke provinsi ya bersama Pak Subhan. Atau bisa calon wali kota ya? Allah alam. Walau alam. Ya. Jadi pemirsa, karena kita offline ya, saya nggak bisa langsung sharing sama teman-teman di rumah. Tapi semoga saja harapan-harapan teman-teman nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Ketika kami sudah upload, ada yang mungkin mengenal Pak Suhada dari awal dan ada harapan-harapan untuk beliau, silahkan disampaikan di kolom komentar nanti setelah kami upload video ini. Oke, bicara tentang 2023 gambarannya ketua DPRD. Artinya kalau ketua capaian suara ya sudah dipastikan. Nah, kalau bicara kantong suara biasanya parpol agak sedikit sungkan untuk menyebut dulu atau di mana sebenarnya kantong-kantong suara itu pasti nanti dulu gitu. Tapi kalau melihat dari kekuatan kader sekarang, itu kira-kira optimisme terbesarnya di mana dari 4 dapil itu? Optimisme kita terbesar itu ya di Lubuk Linggau Selatan ya. Oh, justru selatan. Di selatan. Padahal di situ suaranya sedikit ya? Suaranya sedikit tapi kader kita banyak gitu kan, banyak kader di sana dan memang perlu ekstra kerja keras yang lebih keras lagi gitu ya, karena dengan sistem 135 ini ya gitu ya. Kita berusaha untuk bisa mencapai 2 kursi di sana. Kalau timur memang banyak mata pilihnya gitu ya, tapi memang kita belajar dari pengalaman beberapa kali pileg ya, mulai dari 98 sampai dengan sekarang, bahwa memang Lubuk Linggau Timur ini menjadi sebuah wilayah pertarungan yang berat bagi PKS gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya kita punya strategi yang baru ya, strategi yang menurut kita ini cukup mumpuni yang harus kita lakukan ke depan. Bisa Lubuk PKS di sini kalau selama ini 1 kursi, kita berharap ke depan bisa 2 kursi. Sementara untuk barat dan utara kita belum menargetkan 2 kursi. Jadi selatan dan timur yang lebih kita utamakan. Insyaallah seperti itu. Oke. Jadi kalau dari timur 2 kursi, selatan 2 kursi, dapil barat dan utara 1 kursi, bisa 6 kursi, dan insya Allah kita bisa mencapai kursi ketua DPRD insya Allah. Ini kan kalau dia ketua DPRD artinya siap untuk Lubuk Linggau 1 atau 2? Allah alam. Saya nodong. Ya. Nodong nggak apa-apa ya teman-teman ya. Setiap orang kepengennya di Lubuk Linggau 1 gitu ya, tapi kita kan tidak kemudian menjadi istilahnya ya, mungkin perjalanan catur tuh ya. Iya, jadi tidak harga mati bahwa kita harus di Lubuk Linggau 1. Maka kita fleksibel, kita melihat kondisi perkembangan ke depan, bagaimana kondisi perpolitikan di Kota Lubuk Linggau, bagaimana keinginan masyarakat, aspirasi masyarakat gitu ya. Ya, dan memang pilkada ke depan kan incumbent Pak Wali sudah tidak bisa lagi karena beliau sudah 2 periode kan gitu ya. Nah, tentunya masyarakat kan menginginkan pengganti beliau ini adalah orang-orang yang karakternya tidak jauh dari beliau, yang pasti punya komitmen. Nah, gitu. Dan PKS adalah salah satu partai yang kemarin menjadi pengusung beliau terdepan bersama Golkar dan yang lainnya gitu ya. Dan saya sendiri menjadi sekretaris tim pemenangan beliau yang banyak berjibaku mengatur strategi dan bla bla segala macam gitu ya. Kita sudah banyak belajar dari beliau juga gitu, dan yang pasti PKS itu punya komitmen yang baik, komitmen yang tidak perlu diragukan lagi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya membangun Kota Lubuk Linggau dan mensejahterakan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Insya Allah komitmen kita insya Allah tidak diragukan lagi lah. Oke, ini bisa dibaca juga oleh teman-teman yang lain. Artinya PKS siap siaga ya untuk 2023 dan 2024. Tapi sebenarnya biasanya selain target internal kan memang ada target dari DPW maupun dari DPP. Sudah sempat ada omongan gitu
Pak? Ya, insya Allah tanggal 10 ini besok kita rakerwil ya, rapat kerja wilayah tanggal 10. Salah satu agendanya itu adalah dalam rakerwil itu membahas masalah persiapan pileg dan juga pilkada ke depan gitu. Saya yakin bahwa DPW akan melahirkan sebuah amanah ke setiap kabupaten kota ya, khususnya Lubuk Linggau, bahwa kader harus maju ke depan gitu. Entah siapa nanti yang diputuskan, tentunya berproses melihat siapa di antara kader-kader PKS Lubuk Linggau ini yang memang mereka diinginkan oleh masyarakat secara hasil surveinya, popularitas, elektabilitasnya cukup tinggi dan bisa menarik perhatian dari kandidat-kandidat yang lain yang pengen berpasangan dengan PKS. Dan yang pasti PKS ini adalah sebuah partai yang diibaratkan seperti gadis yang cantik jelita yang senantiasa dilirik oleh banyak orang gitu ya untuk dipinang seperti itu dalam konteks pilkada. Ya alhamdulillah ya PKS memiliki kader-kader yang militan dan kemudian beberapa pengalaman di pilkada-pilkada yang lalu, kandidat-kandidat yang diusung oleh PKS adalah kandidat yang sangat diperhitungkan dan alhamdulillah ya termasuk terakhir kemarin dengan Pak Wali bisa mencapai 62% ya Pak, kemenangan Pak Wali. Iya. Di 2024 itu kan melihat dari perjuangan PKS sebelumnya, terus melihat apa capaian-capaian Pak Wali sekarang, artinya PKS pun ketika dia akan mengusung seseorang ataupun kadernya sendiri yang maju, setidaknya memiliki kekuatan yang hampir sepadan gitu dengan pemimpin sebelumnya. Artinya ada sosok ketokohan yang akan jadi pertimbangan PKS. Kira-kira kalau di internal ini Pak Suhada atau siapa? Mungkin ada yang sudah diperbincangkan atau ditawarkan lah seperti itu. Iya. Kalau secara pengalaman di ilmu pemerintahan lah katakan seperti itu ya, saya pernah 3 periode ya, 2 periode di kota dan pernah 1 periode di Musirawas. Kemudian Pak Merismon juga sudah 3 periode, Ibu Rosmala Dewi juga sudah 3 periode gitu ya. Pak Agus Hadi dan Pak Bambang yang masih 1 periode ini gitu. Artinya pengalaman kita dalam bidang ilmu pemerintahan katakanlah sudah cukup banyak lah gitu ya, dan dari proses pembelajaran 15 tahun di DPRD menjadi anggota dewan dan PKS ini juga kita sering melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis ya, baik internal maupun yang dilakukan melalui lembaga DPRD ya, tentunya insya Allah kita mampu ya, kader-kader kita ini mampu. Jadi cukup banyak kader PKS ini yang punya kans, punya kemampuan untuk bisa menjadi pemimpin di Kota Lubuk Linggau ya, karena pengalaman-pengalaman mereka di dunia pemerintahan sudah cukup menurut saya kan seperti itu. Dan yang pasti kader-kader PKS ini ya, tokoh-tokoh dari PKS ini mereka terdekat dengan masyarakat ya. Tapi siapa di antara mereka yang paling dekat masyarakat, hanya masyarakat yang tahu ya. Kita lihat saja nanti hasil surveinya. Iya. Hasil survei biasanya di Hamin berapa ini awalnya survei awal? Ya tentunya kita akan melakukan beberapa kali survei di awal ya, kemudian pas pada masa-masa kan kalau pileknya 2023 ya udah mulai tahapan pilek kan gitu kan. Nah PKS ini tentunya kita sudah memutuskan siapa yang akan dicalekkan dan siapa yang akan dimajukan di pilkada gitu. Nah mereka yang akan dimajukan di pilkada tentunya tidak akan kita calegkan lagi. Nah, kalau April 2023 kita sudah menentukan pencalekan, maka di awal 2023 kita sudah memutuskan siapa nama yang akan kita calegkan dan siapa yang akan kita majukan di pilkada. Insya Allah seperti itu. Jadi tahapannya mulai dari survei akan kita lakukan kalau sekarang di April 2021 ya. Nah, maka mungkin di akhir 2001 kita akan survei sekali, di 2002 kita awal 2003 katakanlah triwulan pertama 2002 akan kita survei, kemudian di triwulan terakhir juga akan disurvei sebelum kita memutuskan di awal 2023. Oke.
Jadi informasi pertama yang kita dapat untuk Lubuk Linggau 2024 itu seandainya kalau Pak Wali memang jelas-jelas tidak akan pasti ya sudah 2 periode, tapi seandainya yang maju ini adalah istri beliau ya. Nah, kira-kira PKS siap mendampingi? Ibu Rina tentunya secara popularitas tidak kita ragukan lagi. Beliau sebagai ketua tim penggerak PKK juga mendampingi Pak Nanan dalam memimpin Kota Lubuk Linggau juga sudah tidak kita ragukan lagi. Dan beliau secara komitmen juga sudah tidak kita ragukan lagi ya tentunya. Ya, jika beliau berkenan dan Allah mengizinkan, kita siap mendampingi beliau. Tapi ada misalkan apa ya, hal apa kira-kira yang membuat PKS itu optimis melengkapi beliau itu selain popularitas dan elektabilitas yang PKS punya gitu, yang perlu jadi pertimbangan sehingga yang pas itu bisa jadi kita gitu. Ya, jadi yang pertama kita melihat bahwa kinerja Pak Wali ya, Pak Nanan dalam periode pertama beliau luar biasa gitu ya. Dan yang kedua di periode yang kedua beliau ini ya kita melihat bahwa memang terjadi banyak hal yang kemudian membuat beliau tidak bisa melangkah lebih cepat karena pertama corona ya, wabah virus corona ini di 2020 kemarin semua anggaran lebih banyak dialokasikan untuk penanggulangan COVID ya seperti itu. Lalu kemudian di 2021 ini dari laporan praksi PKS kita terdapat pengurangan anggaran dana DAU yang cukup besar ya, yang seharusnya plafon APBD kita di 2021 ini bisa mencapai 1,1 triliun, tapi ternyata hanya 850 triliun. Artinya kan ada pengurangan 250 miliar. Ya kan jadi luar biasa besar itu. Nah, tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini kami melihat bahwa masih banyak kebijakan-kebijakan Pak Wali, kepiawaian Pak Wali untuk menarik dana-dana sumber yang dari lain, dari provinsi, dari pusat. Ya, kita melihat bahwa khususnya saya yang tinggal di Lubuk Linggau Selatan, kalau mau ke arah barat atau ke pasar itu sering lewat Jalan Lingkar Selatan itu kita melihat ada banyak jembatan-jembatan besar yang menelan dana puluhan miliar itu dibangun dan alhamdulillah sudah selesai sekarang ya, sudah bisa kita gunakan. Terus di sepanjang Jalan Yosudarso juga kita melihat perbaikan drainase di musim hujan dan alhamdulillah di musim hujan ini kan sudah tidak terlalu banyak lagi ya, 90% sudah terjadi pengurangan kebanjiran ya di Kota Lubuk Linggau dan ini menurut kami menjadi salah satu pertimbangan kita juga bahwa masyarakat Kota Lubuk Linggau ke depan masih percaya kepada beliau ataupun istri beliau. Itu yang kemudian pertama yang menjadi pertimbangan kita. Yang kedua kita melihat sosok Bu Rina ini adalah sosok yang cukup energik ya, cukup energik beliau ini ya. Pak Wali itu kelebihannya menurut saya gitu, beliau ini tidak hanya mau, tapi beliau ini benar-benar mengaplikasikan kemauan beliau itu bekerja itu ya maksimal gitu. Ya, kita lihat ketika COVID ya gitu ya. Beliau itu masuk ke pasar-pasar, tidak kenal siang malam ya, beliau selalu keliling dan menurut saya ini pemimpin seperti ini ya ini harus kita apresiasi ya gitu ya. Sampai akhirnya kan beliau dan positif COVID juga gitu. Ya sedih juga kita sih mendengarnya, tapi itulah resiko seorang pemimpin dan kami Partai Keadilan Sejahtera Lubuk Linggau menghargai. Oke. Ini kan pergerakan PKS biasanya dia tidak hanya instan ketika mau pemilihan. Jadi waktu pileg maupun pilwako biasanya tidak bergerak di saat yang butuh aja, nggak hanya waktu butuh gitu datangnya. Itu sebenarnya program apa sih yang membuat masyarakat itu begitu simpati dengan PKS itu? Dan istilahnya meskipun posisinya masih lama, tapi biasanya ada program-program yang memang menyentuh. Iya, yang pasti seperti ini. PKS ini selain partai politik, kita juga kan selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa PKS ini adalah partai dakwah. Jadi karena kita ini partai dakwah, ya dakwah itu kan adalah mengajak, ya, memanggil, menyeru, menyampaikan gitu. Nah, jadi salah satu program unggulan daripada PKS yang sampai hari ini terus bergerak ya dan mendapatkan simpati dari masyarakat khususnya sekarang ini kan adalah
kita tahu bahwa ke depan masa pilih itu lebih banyak adalah pemilih milenial gitu ya. Iya. Nah, itu jadi kita banyak bergerak di bidang katakanlah pembinaan kepada generasi muda gitu ya. Sehingga kita sampaikan kepada mereka tentang ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin gitu ya. Kita sampaikan juga kepada mereka tentang materi-materi NKRI ya, kewarganegaraan gitu ya, cinta NKRI, cinta Pancasila kan seperti itu. Dan ini berproses terus sehingga ya alhamdulillah dari hari ke hari anak-anak yang katakanlah mungkin remaja-remaja, mahasiswa ya, yang mereka punya hak pilih pada pemilu yang akan datang itu ya mereka menjadi sumber-sumber penambah suara bagi PKS. Jadi itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua, kader-kader PKS ini kan sebagian mereka berprofesi sebagai ustadz ya, sebagai penceramah katakanlah seperti itu. Yang alhamdulillah ketika mereka hadir di masyarakat, ceramah-ceramah mereka itu kan diterima oleh masyarakat gitu. Seperti saya sendiri gitu ya. Sering nggak pernah istirahat ya istilahnya. Ya, hampir setiap minggu Ustaz ya? Ya insya Allah hampir setiap minggu memberikan tausiah gitu kan ya, dan ini juga menjadi sarana sosialisasi kita juga kan ke masyarakat. Jadi lebih kepada pembinaan. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, remaja-remaja yang pengen belajar tentang Islam ya, Islam yang rahmatan lil alamin tentunya gitu ya. Kita nggak sepakat dengan yang teroris, pengeboman segala macam, melawan pemerintahan dalam bentuk yang tidak benar, yang tidak diajarkan oleh Islam, kita tolak gitu ya. Dan istilahnya pengen menjadi pribadi yang soleh, yang baik, ya silahkan saja hubungi PKS ya, bergabung dengan PKS, kami siap menerima itu dan siap memberikan pembinaan belajar bersama seperti itu. Kalau sebenarnya kader yang benar-benar aktif sekarang berapa? Kalau kader yang benar-benar aktif yang terdata di database kita itu kurang lebih 1.200 orang ya. Yang kader memang aktif ya? Yang memang aktif 1.200 orang gitu. Belum lagi simpatisannya. Ya kalau simpatisan ya insya Allah. Yang di studio senyum-senyum teman-teman. Pak Suhada ini kalau kita melihat ketokohannya, kita kenalnya sejak tahun 2010 ya Pak ya? 2010 ya. 2010 saya kenal beliau. Dan sampai hari ini sangat humble sekali gitu. Itu sangat menjadi modal ya kalau beliau menjadi wali kota. Amin. Amin. Aduh beliau ngaminin. Ya iyalah, doa baik ya, harus diaminin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya pernah wawancara dengan Pak Suhada juga kalau nggak salah ya. Setiap kali pemilihan legislatif maupun pilkada, PKS selalu menyerukan no golput dan no politik uang, no money politik. Karena itu pada dasarnya musuh terbesar ya. Untuk visi misi PKS. Ya, kita kan sebagai warga negara yang baik dan sebagai insan yang beragama, memilih pemimpin dalam Islam itu diatur. Jadi Islam itu mulia, sempurna. Tidak ada aspek dalam kehidupan ini yang kemudian tidak diatur dalam Islam. Masuk WC aja diatur oleh Islam ya. Kalau mau masuk melangkahlah kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau keluar dari WC yang didahulukan kaki kanan, baca doa juga, alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani, kan gitu kan. Diatur oleh Islam. Jangankan mengatur negara yang luas, memilih pemimpin, masuk WC, keluar WC aja diatur oleh Islam. Nah gitu. Jadi kalau jika ada kalimat yang mengatakan jangan dihubungkan politik sama agama, ini sebuah pernyataan yang salah. Kita berpolitik itu ya harus didasarin agama, karena jika tidak maka benar pernyataan orang yang mengatakan bahwa politik itu kejam. Padahal politik itu kan cuma sarana, wasilah gitu kan. Yang kejam itu bukan politiknya tapi orangnya. Kenapa orang itu kejam? Karena dia tidak punya adab. Ya, dia tidak punya tatanan, dia tidak punya pemahaman, tidak punya ilmu tentang hal-hal yang dia diperbolehkan dan hal yang dilarang, kan seperti itu. Contoh misal ya money politik. Money politik dalam Islam atau riswah, sogok menyogok, itu kan nggak boleh. Haram hukumnya, yang memberi dan yang menerima itu hukumnya berdosa. Akan gitu kan. Tapi kalau kemudian ada kebijakan yang lain tentunya setelah melihat kondisi kan seperti itu namanya darurat ya, darurat. Nah itu jadi
PKS dalam hal ini kami sangat menyerukan kepada masyarakat ya untuk jangan golput. Anda punya hak suara. Suara Anda itu bisa menentukan pemimpin yang akan hadir di Kota Lubuk Linggau ini, pemimpin yang baik atau pemimpin yang buruk. Jika Anda ada orang yang baik, tentunya Anda akan memilih pemimpin yang baik. Tapi ketika Anda tidak memilih, maka pemimpin yang baik ini akan kalah, ya, maka akan terpilih pemimpin yang dalam tanda kutip tidak baik, kan seperti itu. Ya. Nah, jadi sayang jika suara ini tidak digunakan, maka jangan golput. Golput juga bisa menjadi sebuah katakanlah peluang bagi kita untuk melakukan dosa, ya. Lah iya, karena apa? Karena apabila dengan kita golput kemudian yang jadi itu adalah orang yang tidak amanah, orang yang tidak baik, ya, maka artinya kita membiarkan kemungkaran itu terjadi seperti itu. Memilih tanpa ilmu juga tidak dibenarkan. Maka pelajarilah siapa calonnya, bagaimana orangnya, bagaimana kesehariannya, bagaimana dia dengan lingkungannya. Itu perlu kita tahu. Lubuk Linggau ini kan tidak begitu luas. Bisa lah ya kita mencari informasi siapa sih calon pemimpin terbaik di antara yang ada, kan seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mbak Uli ya. Jangan golput dan hindari money politik, karena yang memberi dan yang menerima tempatnya adalah neraka, seperti itu. Jadi jangan mikir penjaranya dulu ya, mikir nerakanya dulu. Lebih berat dari sekedar penjara dunia. Jadi barang siapa yang memberi dan menerima, ini jadi quotes kita hari ini untuk 2023 dan 2024. Iya. Sebenarnya sekarang juga lagi pilkades ya. Kita lagi syuting ini lagi pilkades. Oh iya, bener. Kemarin ya maraknya tanggal 8 ya. Iya. Kalaupun ada yang ditunda juga karena memang ada hal kemarin terjadi chaos ya di beberapa tempat ya seperti itu ya. Jadi ya, saya juga dengar siapa yang menerima, memberi maupun menerima, jaminannya neraka. Jaminan loh ini. Jadi teman-teman, perbincangan saya dengan Ustadz Syuhada ini sudah lumayan panjang, tapi kita belum tanya nih kira-kira program. Biasanya kalau Ramadan tahun 2020 itu kebetulan kita masih pandemi COVID-19 dan kasus masih sangat tinggi. Iya. Kita lihat memang kayaknya aktivitas banyak sedekah ya, sedekah di door to door. Tapi 2021 apakah ada ini? Iya. Jadi memang di 2020 ada kebijakan dari DPP ya, kita lockdown. Iya. Lockdown. Tapi sedekah kayaknya masih jalan. Ya lockdown, tapi kita dianjurkan untuk bersodakoh ya, karena sodakoh itu nggak ada mikir COVID-nya, malah justru COVID lebih malah ini ya. Justru dengan kita banyak bersodakoh, insya Allah kita akan terhindar dari wabah ya seperti itu. Maka memang kemarin kita punya gerakan ya infak kader ya untuk membantu orang-orang di sekitar. Jadi kader-kader PKS itu diperintahkan untuk bersodakoh, memperhatikan kondisi masyarakat sekitar yang membutuhkan, yang suami mereka tidak bisa bekerja karena lockdown, nah gitu ya. Jadi kader-kader yang ada di wilayah itu ya diamanahkan untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka. Karena haram Allah mengutuk, malaikat mengutuk seorang yang tidurnya kenyang, yang tidak tidur dalam keadaan kenyang, tetapi tetangganya kelaparan, kan seperti itu. Yang kedua juga kita juga melakukan sodakoh dalam artian untuk lebih perhatian kepada internal kita, karena jujur saja kader PKS juga banyak yang katakanlah kena imbas dari corona di 2020 kemarin. Jadi dari struktur partai ya kita memberikan katakanlah perhatian lebih lah kepada kader-kader kita ya. Hampir semuanya yang berdampak maupun yang tidak berdampak itu juga mendapat perhatian dari kita. Nah untuk 2021 ini kan sepertinya sudah mulai cair ya gitu. Nah jadi kita sudah turun manhaj atau pedoman dari DPP ke DPW ke kita di sini untuk melakukan berbagai kegiatan di bulan Ramadan, tapi yang sifatnya tidak melakukan pengerahan massa. Seperti awal-awal biasanya kita ada kampanye ya, kampanye menyambut Ramadan, ini sudah tidak diadakan lagi. Nah jadi ada 3 bagian kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama syiar. Nah syiar Ramadan, kita mengingatkan masyarakat Kota Lubuk Linggau bahwa Ramadan mau datang nih gitu ya. Ramadan udah deket nih, dengan cara apa? Ya kita yang pertama kita memasang spanduk ya, ucapan-ucapan selamat Ramadan ya, dengan kalimat-kalimat yang membuat hati menjadi tenteram. Ramadan adalah bulan pengampunan dosa ya. Ayo dosa yang banyak ya mari kita hapus dengan berpuasa di bulan Ramadan, kan gitu.
Kemudian kita juga membuat pamflet-pamflet Ramadan, ya, jadwal imsakiyah Ramadan yang kita bagikan ke masyarakat gitu. Dan juga menyampaikan, membuat ucapan selamat berbuka, selamat sahur di radio yang ada di Kota Lubuk Linggau kan seperti itu. Dan itu syiar. Kemudian ada yang sifatnya kita konsolidasi internal, gitu. Jadi ya PKS partai, saya sebagai ketua, nah ini sudah mengalokasikan anggaran untuk memberikan ucapan selamat Ramadan kepada bingkisan Ramadan lah ya kepada seluruh kader kan seperti itu, supaya kader merasakan ada perhatian dari partai, biarpun sedikit ya, tapi ini kan berkesan seperti itu kan. Ya kemudian ada juga kita mungkin silaturahim ya, lebih ke tokoh-tokoh yang eksternal seperti itu. Kita akan silaturahim ke mereka gitu kan, ya menyampaikan ucapan Ramadan gitu kan, dan memberikan bingkisan kepada mereka ya, yang sederhana saja tapi insya Allah ini bisa merekatkan hati yang selama ini mungkin kita merasa jauh ya karena kesibukan masing-masing kan seperti itu. Jadi ada kegiatan seperti itu. Dan santunan-santunan ke panti asuhan tetap kita lakukan. Tanggal 4 kemarin kita sudah melaksanakan tarhib ya, tarhib Ramadan ya, tanggal 4 kemarin sudah kita lakukan. Dan ketika tarhib ini kita lakukan, ternyata panitia berinisiatif melakukan penggalangan dana ya untuk tarhib Ramadan ini. Dan alhamdulillah kemarin dari kader-kader kita itu ya terkumpul anggaran kurang lebih hampir 40 juta ya. Dan 40 juta ini akan kita gunakan untuk ya berbagi ya kepada masyarakat. Tapi ada iftar jama'i juga atau iftar jama'i kalau dulu kita kan seluruh kader kita kumpulkan di setempat kita iftar jama'i ya, tapi untuk tahun ini iftar jama'i itu hanya boleh di kelompok-kelompok pembinaan saja gitu. Jadi ya paling 10 orang, 15 orang paling banyak ya seperti itu. Ya karena ya ada instruksi pemerintah juga kita tidak boleh ya melakukan pengerahan massa yang sampai berjubel-jubel kan seperti itu. Kegiatan sholat ibadah saja harus dibatasin kan seperti itu dengan jumlah pesertanya gitu, harus minimal ya 50% kan, maksimal 50% dari luas tempat kan seperti itu. Nah kader PKS ini kan 1000 lebih ya gitu. Jadi, kalau ngumpul kan pasti tendanya tenda 20. Ya ini melanggar, jadi kita tidak ingin melanggar, harus memberikan contoh lah kepada masyarakat. Iya. Baik pemirsa, sudah hampir 40 menit keberjumpaan saya dan perbincangan kami dengan Bapak Haji Syuhada, Ketua DPD PKS. Oh iya, boleh. Kebetulan kita lagi bikin marjan. Oh ini sirup marjan ya? Iya marjan. Ini pasti rasa melon. Coba dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, gimana Ustaz rasanya? Seger ya, seger sekali. Tapi kalau buka puasa lebih seger lagi ya? Ya kalau kami juga di rumah biasa pakai marjan. Oke. Setiap berbuka. Kita pilih yang mana Ustaz? Kalau ini kan ada 4 varian. Ada 4. Biasanya apa ya? Tergantung sih, kadang-kadang ya kalau kita mau buat sup buah ya kita pakai yang merah nih. Oh jadi pemirsa bisa nih kalau yang koko pandan ya. Ya kalau buat sirup buah pasti pakai yang merah. Tapi kalau misalnya pengen ya jadi ngobrol ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa saya. Ini di shoot ya? Kalau pengen ini sih yang pakai timun yang diserut ya. Diserut. Biasanya pakai yang hijau. Pakai selasi. Iya pakai selasi. Yang ini yang koko yang melon ya. Ya serius. Tapi kalau yang oren kita nggak pakai campuran. Sudah murni ini aja udah seger banget ya gitu ya. Udah dapet tips sebenarnya. Hah? Udah dapet tipsnya teman-teman yang mungkin belum terinspirasi untuk pilih sirup apa nanti waktu buka puasa. Ustaz Syuhada udah kasih bocoran menu-menu minumnya dulu ya. Menu minumnya dulu. Iya. Tapi ini loh kalau yang jeruk lebih enak kalau pakai apa tuh? Yang jelly apa tuh? Oh, nata de coco. Nata de coco ya kan lebih seger tuh. Jadi jangan-jangan ini kalau mau Ramadan stoknya all item. seluruh rasa. Seluruh varian rasa ya. Ini kita ada squash, ada juga yang sedikit lebih tebal ya ini.
Tapi biasanya yang favorit yang kayak gini. Oh, Tapi kalau hari-hari itu strawberry biasa, ya? bukan, yang ini apa ya? Itu ada gambar strawberry. Oh, bukan Oh leci, oh leci. Kita pikir kalau leci apa ya, warnanya putih ya. Iya Tapi ini ternyata betul. warnanya leci, warnanya hijau. Dan Nah, ini cocok banget. rasa leci itu lebih enak kalau untuk es buah. Oh, saya boleh coba nih, nanti kita akan bikin ya, next video kita akan coba seperti apa yang Pak Suhada bilang. Leci kita akan bikin es buah. Es buah. Nanti tim kreator lah. Ya, kalau sop Saya buah yang merah nyicipin aja. sebelum puasa. Sebelum puasa. Oke teman-teman, Pak Suhada udah nyicipin melon ya, rasa melon squash, dan kita sudah berbincang banyak tentang DPD PKS Kota Lubuk Linggau. Kita doakan Ustadz Syuhada sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh 5 menit. Semoga saja informasi yang kita bagi hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua dan memberikan semangat bagi kita untuk menyambut Ramadan 1442 Hijriah dengan semangat yang lebih baik dan optimisme ya, optimisme. Kita doakan Ustadz sukses terus. Amin, amin. Saya juga doakan mudah-mudahan Linggau Pos semakin jaya dan semakin diterima di hati masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja pemirsa, semoga kebersamaan kita sore hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan bernilai ibadah untuk teman-teman yang ada di lingkungan studio dan pemirsa yang ada di rumah. Sekian, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.